Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Jumat 14 Maret 2025. Renungan kita berjudul Jalan Memutar. Firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran 13 ayatnya yang ke-17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Setelah tulah ke-10 dijatuhkan, barulah Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka berangkat dari kota Rameses menuju ke tanah perjanjian. Pada masa itu ada 3 jalan utama yang menghubungkan Mesir dengan Kanaan. Jalur pertama disebut jalan tepi laut. Jalur ini disebut jalan ke negeri orang Filistin. Jalur ini menyusuri tepi Laut Tengah, melewati kota-kota orang Filistin. Jalur ini merupakan jalur terpendek menuju Kanaan. Tetapi Tuhan tidak menuntun bangsa Israel melalui jalur ini. Jalur kedua disebut jalan menuju Syur. Jalur ini dimulai dari wilayah Goshen, melewati Sukot, dan menuju ke pusat dari bagian selatan Kanaan. Setelah bangsa Israel berangkat dari Rameses, berkemah di Sukot, sebenarnya mereka bisa menempuh jalur ini. Tetapi Tuhan malah menuntun mereka menuju ke Etam. Jelas Tuhan tidak menuntun melewati jalur kedua ini. Jalur ketiga adalah jalan melewati pegunungan Seir. Jalur ini dimulai dari On, melewati wilayah utara Teluk Suez, dan menembus wilayah pusat Semenanjung Sinai dan tiba di Esion Geber. Tempat ini tersambung dengan jalan besar. Maka jika bangsa Israel menuju ke utara di sisi sebelah timur Sungai Yordan, melewati dataran Moab dan menyeberangi Sungai Yordan, mereka akan sampai di Kanaan. Setelah Israel berkemah di Etam, mereka dapat menempuh jalur ini. Tetapi Tuhan mengubah arah perjalanan mereka dan membuat mereka berkemah di tentangan Migdol, di tepi Laut Teberau. Tuhan menyuruh mereka berputar arah. Setelah membaca uraian di atas, tentu timbul dalam pikiran kita, mengapa Tuhan tidak menuntun bangsa Israel melalui rute yang terpendek sehingga mereka cepat sampai di tanah perjanjian? Jawabannya adalah karena Tuhan tahu ada bahaya di jalur ini. Jalur terpendek adalah jalur perdagangan utama zaman itu. Jalur ini dijaga oleh pasukan Mesir. Dan ketika masuk ke wilayah Filistin, mereka harus melewati pos penjagaan Filistin. Dengan demikian, perang tidak terhindarkan. Sementara bangsa Israel tidak punya pengalaman dalam peperangan. Pengalaman mereka adalah sebagai budak. Tuhan tahu bangsa Israel tidak akan kuat menghadapi peperangan yang akan terjadi. Tuhan yang melihat bahaya ini, Dia bergerak terlebih dahulu dengan menuntun mereka melalui rute yang lain. Demikian juga dengan kehidupan kita saat ini. Mungkin kita pernah membuat rencana-rencana dalam hidup ini. Tetapi jalan menuju pencapaian rencana tersebut seakan berliku-liku atau malah terkadang
harus berputar arah. Ketahuilah, Tuhan dalam kemahatauannya, Dia mengizinkan hal itu terjadi karena Dia mau menghindarkan kita dari bahaya yang tidak dapat kita atasi. Mungkin saat ini jalan menuju kesuksesan kita terasa sulit dicapai. Mungkin Tuhan melihat ada bahaya jika kita sukses sekarang ini. Mari jalani rute-rute kehidupan kita dengan tetap percaya bahwa Dia menyediakan yang terbaik buat kita. Kata-kata bijak hari ini, jalan putar terkadang adalah cara yang Tuhan pakai untuk menghindarkan kita dari bahaya yang menghadang di depan. Puji Tuhan Bapak Ibu untuk renungan hari ini. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bapa, beriku hikmat di dalam menjalani kehidupan ini. Jika Engkau menyuruhku berputar jalan, aku ingin tetap percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus senantiasa menuntun kita di jalannya yang terbaik. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.